kegelisahan dan ketegangan dan juga rasa sakit hati karena sebagaimana kita ketahui ada tukang bubur dan tukang bakso yang didenda sampai 5 juta rupiah. Sementara ada disco nightclub di Bali didenda hanya 1 juta rupiah. Kemudian McDonald yang konglomerat kelas dunia hanya didenda 500.000 rupiah karena pelanggaran yang sama, yaitu pelanggaran PPKM darurat. Jadi ada campur aduk, ada kegelisahan karena merasa diperlakukan tidak baik, apalagi kita ketahui orang dilarang cari makan tapi tidak dikasih makan, hal seperti itu. Dan apabila PPKM darurat ini tidak diperpanjang, dinormalkan lagi, apakah kekerasan tidak akan terjadi lagi? Terlalu sulit untuk mengatakan. Yang pasti rakyat akan tetap gelisah apabila kematian tetap tinggi dan ekonomi terus merosot sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Apalagi kalau kemudian penegakan hukum makin tajam ke bawah. Semalam kita lihat semifinal kejuaraan Eropa, bukan kejuaraan Eropa, Piala Eropa ya, European Champion. Itu bagaimana penonton datang berduyun-duyun ke stadion tanpa perasaan takut. Kalau kita bandingkan dengan kondisi kita hari ini, bagaimana kerumunan di atas 5 orang saja sudah dipersoalkan. Mereka puluhan ribu datang ke stadion bersorak-sorai seolah-olah pandemi tidak ada lagi. Demikian juga misalnya inaugurasi hari kemerdekaan Amerika Serikat yang juga menghadirkan 1.000 orang untuk peringatan. Joe Biden melakukan itu karena juga merasa berhasil menangani pandemi COVID-19. Nah, kita bukan bertambah baik, malah sekarang sedang puncak-puncak terburuknya. Di sisi lain, orang bicara tentang kapasitas, kemampuan, leadership, manajemen pemerintahan dalam menangani COVID ini dan juga menangani persoalan-persoalan lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah masih memiliki kemampuan atau tidak? Nah, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu kan kita husnuzon ya. Ada PSBB, new normal, PSBB 1, 2, new normal, PPKM gitu. Itu satu upaya bagaimana pemerintah untuk bekerja keras menangani persoalan pandemik ini untuk kemudian bisa diatasi dan jadi landai, katakanlah kita kembali hidup dengan normal gitu ya. Dan pemerintah mengambil langkah-langkah yang sangat luar biasa begitu. Saking luar biasanya itu pendapat publik yang berbeda kadang-kadang tidak terlalu didengar, itu pertama saya lihat ya. Tapi saya singkat ya bikin hasilnya apa begitu sekarang kan, berbagai program, berbagai metode, berbagai mekanisme kebijakan dikeluarkan, ternyata Masya Allah pandemi ini sekarang menyulut sangat luar biasa di Indonesia. Bahkan sebagai sebuah neraka, ada pengamat dari luar ya, Indonesia ini sebuah neraka ini, dan ini belum selesai kata puncaknya ini ya, terakhir luar biasa. Nah, dalam situasi itu masyarakat kita sudah terlalu lama menghadapi tekanan ini gitu. Kebijakan yang berganti-ganti ya, penanganan vaksinasi yang tidak berjalan secara mekanismenya, pelayanannya juga ada persoalan di lapangan begitu ya. Kemudian masyarakat juga energinya terserap dalam 3 hal. Yang pertama apa? Jujur saja, dengan adanya pembatasan, sementara pemerintah memberikan bantuan tidak cukup ya, sementara adanya pembatasan maka ekonomi masyarakat boleh dikatakan mengalami turbulensi yang luar biasa. Tidak hanya di kalangan masyarakat grassroots, misalkan pedagang lapak ya, atau ekonomi mikro ya, sektor informal, bahkan sekarang ke perhotelan ya, jasa ya, transportasi dan bla 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 lah gitu ya. Yang kedua, saya lihat penanganan pemerintah juga tidak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di lapangan. Bansos ya, yang menimbulkan masalah berkali-kali ya, tidak tepat sasaran sebagian, tidak semua dapat begitu ya, dan banyak masalah begitu. Dalam situasi ini kemudian elit-elit politik kita juga penyelenggara negara itu
banyak yang berbeda pendapat soal ini. Ada yang mengatakan terkendali gitu kan. Apa bilang tidak terkendali begitu. Karena sederhana gitu, bukan terkendali. Ya, kalau terkendali itu menurun dong dan terpapar itu. Hadang demo Jokowi Endgame, polisi siapkan pagar berduri di depan Istana Merdeka. Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat telah memasang kawat berduri di sekitar akses masuk Istana Merdeka, Jakarta Pusat, guna menghadapi rencana demonstrasi Jokowi Endgame oleh sekelompok massa pada Sabtu hari ini 24 Juli 2021. Demikian pemasangan kawat berduri untuk antisipasi saja, ujar Kapolsek Metro Gambir Ajun Komisaris Besar KD Budiarta saat dihubungi Tempo Jumat 23 Juli 2021. KD tak merinci soal titik mana saja yang dipasang oleh kawat berduri sebab hal itu menjadi wewenang pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Namun KD membenarkan ada persiapan pasukan pengamanan khusus untuk unjuk rasa itu. Sebelumnya, dalam poster ajakan aksi yang tersebar, para pengemudi ojek online beserta masyarakat diharapkan turun ke lapangan untuk menolak penerapan PPKM. Masa rencananya akan melakukan long march dari Glodok menuju Istana Negara. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena pemerintah sendiri mengambil kebijakan. Pertama, yang namanya kebijakan publik itu Mas Udin, itu harus melibatkan publik kan, melibatkan elemen masyarakat, harus didengarlah itu. Pemerintah punya pandangan-pandangan dari internal pemerintah, tapi justru pemerintah harus mendengar pendapat-pendapat dari luar pemerintah. Tapi masyarakat bertanya gitu loh, kok ini semakin hari pandemi semakin masif luar biasa ya, kemudian apa yang menjadi harapan masyarakat dalam rangka untuk memulihkan ekonomi juga tidak tercapai, yang terpapar semakin banyak, adanya program vaksinasi sudah berapa juta masih divaksin, ternyata yang terpapar semakin banyak, maka muncullah question mark, pertanyaan besar dan reaksi dari masyarakat. Sekarang ini masyarakat kecil atau orang kecil betul-betul seperti dianiaya secara hukum. Bayangkan kalau orang kecil seperti tukang bakso atau tukang bubur bisa didenda sampai jutaan rupiah. Tidak hanya itu, dia juga diperlakukan sebagai kriminal, di mana dia dimasukkan sel bersama para penjahat sungguhan dan kepalanya pun digunduli. Suatu kekejaman yang luar biasa yang tidak boleh terjadi seharusnya. Mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya, bunyi himbauan di poster aksi Jokowi Endgame itu. Tidak jelas siapa pelaksana aksi tersebut, namun poster itu menyertakan logo beberapa aplikator ojek online serta aliansi mahasiswa dan persatuan pedagang sebagai peserta aksi. Sementara itu, Del Pedro Marhaen dari blog politik pelajar yang dituding sebagai provokator aksi nasional Jokowi Endgame membantah hal itu. Soal poster Jokowi Endgame, saya tidak ada kaitan dan tidak tahu siapa inisiatornya. Tapi untuk tanggal 24 Juli 2021, jika ditanya akan ada aksi atau tidak, iya, akan ada. Itu tidak bisa dihindarkan akan terjadi karena kita tahu warga sedang marah dengan situasi belakangan ini, kata Del Pedro. Fakta, misalkan soal kerumunan, ada seorang tokoh agama, tokoh ulama, kerumunan kena 4 tahun gitu ya. Sementara ada pejabat, anak pejabat kerumunan, penegak hukum tidak melakukan langkah-langkah yang konkret ya, yang adil ya, di kasat mata itu. Kemudian dipertontonkan bagaimana aparat hukum, entah itu Satpol PP atau siapa itu, mereka memperlakukan pedagang ya, memperlakukan ibu-ibu yang pedagang lapak dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi misalkan kan, sampai terjadi sebuah komunikasi yang kok negara seperti tidak hadir, kok aparat negara seperti berhadapan dengan masyarakat seperti berhadapan bukan dengan warga, seperti berhadapan dengan musuh. Ingat Undang-Undang 45 preambel alinea keempat
dibentuknya pemerintah untuk melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut aktif dalam ketertiban dunia, bla bla bla, kan gitu ya.